mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Seperti biasa, rutinitas Ahad pagi di masjid kita, Masjid Baitul Mukminin, diadakan kajian Islam, diadakan tausiah dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan, juga untuk menambah hasanah kebaikan, juga ilmu kita, bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tausiah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Manap SPDI. Namun sebelum itu, bersama-sama kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah Al-Quran untuk kita semua, keluarga kita, juga para jamaah, juga para donatur, juga para pendiri yayasan, pendiri Masjid Baitul Mukminin. Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala dalam urusan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia dan akhirat, sehingga kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencintai atau memakmurkan masjid kita. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami panggil guru kita bersama untuk dapat mengisi dan memberikan nasihat kepada kita semua, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Manap SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Mukminin yang saya hormati, para hujjaj, para ustaz yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Mari sama-sama kita memanjatkan puji
puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus tak henti-henti memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan juga mudah-mudahan melalui taklim ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang saya hormati, ketika kita melaksanakan sholat, di dalamnya ada mengangkat tangan. Ada beberapa tempat yang kita disunnahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu nggak ada yang wajib ya. Mengangkat tangan itu semuanya sunnah. Dalam kitab fikih ada bahasa begini: yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi'ah. Disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Jadi kalau kita sholat, ngangkat tangan itu adanya cuma 4 tempat. Apa sebabnya kita disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat kita? Di antaranya hikmahnya adalah untuk menghilangkan sesuatu selain Allah, dan kita hanya menghadap kepada Allah. Kalau kita mengangkat tangan itu adalah isyarat bahwa kita menyingkirkan urusan lain. Kita singkirkan urusan lain. Sekarang kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lagi menghadap Allah, urusan lain nyingkir dulu gitu maksudnya. Jangan kita lagi sholat, urusannya diingat semua dalam sholat kita. Begitu sholat, ingat anu, itu harusnya nyingkir dulu. Pada jemaah yang saya hormati, mengangkat tangan itu adalah bi'ayyi kaifiyatin kana, yaitu bisa dengan cara bagaimana saja, tetapi utamanya, sempurnanya, kalau kita mengangkat tangan itu sampai setentang bahu. Ini bahu di pundaknya, ya. Jadi berarti ngangkat tangan sampai ke sini,
sampai ke lempengan bahu, dan jari kita semua menghadap kiblat, sebenarnya gitu. Jadi bukan begini posisinya, tapi begini. Nah, apa namanya, jempol ya, jempol apa ibu jari? Ya, itu mengarah ke pentil telinga ke sini. Jadi begini. Sampai sini. Ini kita angkat tangan semuanya begini. Nanti kalau kita disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat, semua mengangkat tangan seperti itu, mengangkat tangannya. Ya. Di mana mengangkat tangan itu terkadang kalau orang yang nggak ngerti, kalau orang nggak tahu, kan nggak tahu mah susah, namanya juga nggak tahu. Ada orang yang mengangkat tangan setiap bangun dari rakaat satu rakaat ke rakaat berikutnya selalu angkat tangan. Ya, jadi sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak setiap bangun dari rakaat yang satu ke rakaat yang lain itu angkat tangan, tidak. Jadi ngangkat tangan itu ada di 4 tempat. Yang pertama ngangkat tangan itu inda takbiratil ihram, yaitu ketika membaca takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu adalah membaca takbir yang paling pertama dalam sholat kita. Mau sholat itu sholat wajib maupun sholat sunnah, pokoknya takbir pertama namanya takbiratul ihram. Dan di dalam sholat itu takbir juga banyak kita lakukan, tapi takbiratul ihram hanya satu, hanya yang pertama itu. Begitu kita berdiri siap sholat, takbir kita yang pertama Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram namanya. Kalau kita mencari tahu mengapa ini takbir disebut takbiratul ihram, alasannya karena ketika orang kalau sudah mengucapkan takbir ini, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebelumnya itu menjadi diharamkan. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau kita terjemahkan lafaznya itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Misalnya sebelum kita takbir makan boleh nggak? Sebelum kita takbir minum boleh. Sebelum kita takbir makan boleh. Sebelum kita takbir bercanda boleh, ya kan? Sebelum kita takbir apa yang kita lakukan boleh, tertawa terbahak-bahak juga boleh. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, boleh nggak makan? Udah nggak boleh makan, ya. Boleh nggak setelah takbir kita minum? Udah nggak boleh lagi. Boleh nggak kita bercanda setelah takbir? Udah nggak boleh lagi. Ya, boleh nggak kita tertawa setelah takbir? Ha 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 ha. Ya, nggak boleh. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini hukumnya adalah wajib. Membaca takbiratul
ini adalah yang disebut salah satu rukun sholat. Membaca takbirnya pun itu ada banyak syaratnya. Kalau kita pelajari, membaca takbir itu banyak syaratnya. Kalau kita takbir itu semua huruf dalam takbir jangan sampai ada yang hilang, dan kita mesti ucapkan minimal kita sendiri dengar. Kita kalau baca takbiratul ihram itu syaratnya takbir itu mesti diucapkan dan minimal kita sendiri dengar. Kalau dalam bahasa kitab ayyusmi'a nafsahu, bahwa syaratnya orang itu harus memperdengarkan kepada dirinya. Jadi ketika orang baca takbir cuma takbirnya di dalam hati, begitu angkat tangan sepi, nggak ada suara apa-apa, ya. Jadi dia itu takbir cuma begini. Begitu ditanya kok takbirnya nggak kedengeran di dalam hati, misalnya gitu, ya. Misalnya takbirnya di dalam hati, itu tidak sah sholatnya, karena membaca takbiratul ihram statusnya sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Sama-sama rukun sholat dan sama-sama namanya rukun qauli. Sama-sama rukun sholat dan sama-sama rukun qauli. Artinya rukun qauli, rukun sholat yang mesti diucapkan, nggak boleh cuma di dalam hati. Jadi ketika takbir mesti bunyi dan minimal kedengaran kita sendiri yang takbir. Allahu Akbar. Kalau orang baca Fatihah di dalam hati boleh nggak? Nggak boleh. Masa baca Fatihah di dalam hati? Jadi berarti itu mau sholat di hati semua itu berarti. Di dalam sholat yang di dalam hati cuma dua. Di dalam sholat yang di dalam hati itu cuma dua. Satu niat di dalam hati itu. Yang kedua adalah tartib. Itu tartib cuma di hati saja, tartib itu. Ya, satu niat, yang kedua tartib, itu yang cuma di dalam hati. Nah selainnya di dalam sholat itu memang ada banyak rukun yang jumlah rukunnya sampai mencapai ada minimal, misalnya 13, 14, 20. Itu menghitungnya ulama berbeda-beda, tapi nantinya sebenarnya sama-sama juga. Nah semua rukun tadi yang banyak itu dikelompokkan menjadi 3. Ada rukun sholat yang cuma dilakukan di dalam hati, namanya rukun qalbi. Ada rukun sholat yang dilakukannya dengan ucapan, yaitu rukun qauli. Ada rukun sholat yang dilakukan cuma dengan anggota tubuh kita, itu namanya rukun fi'li. Saya berikan contoh biar tergambar. Kalau rukun qalbi dilakukannya di dalam hati, kita niat di dalam hati kan? Kalau kita niat, kapan niat kita? Kalau kita niat sholat itu bareng dengan membaca takbiratul ihram. Begitu kita takbir Allah, mulai itu kita niat. Begitu berarti niat beres. Niatnya cuma di hati. Niatnya saya niat sholat fardu subuh misalnya. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah, itu di dalam hati, ya, itu di dalam hati. Nah itu dia.
Kemudian ada rukun qauli, berarti rukun sholat yang mesti diucapkan dan minimal kedengaran dirinya. Misalnya rukun sholat yang mesti diucapkan tadi baca takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, membaca tasahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasahud akhir, dan kemudian yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Tuh ngucapin salam juga wajib, tuh yang pertama tuh. Salam kembali, biar ingat yang mesti kita ucapkan di dalam sholat kita itu cuma 5. 1, baca takbiratul ihram tadi yang pertama. Yang kedua adalah baca surat al-fatihah. Yang ketiga membaca tasahud akhir. Tasahud akhir yang mana Pak? Baca tasahud itu kan ada 2 dalam sholat kita. Kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Misalnya kita kalau sholatnya 3 rakaat seperti maghrib, dapat 2 rakaat kita dudukkan, baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini namanya tasahud awal, atau orang nyebutnya boleh tahiyat awal. Disebut tahiyat karena dimulai dengan at-tahiyyatul, makanya disebutnya tahiyat. Kenapa disebut tasawuf? Karena di dalamnya ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini tasawuf ini ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal yang mana? Yaitu tasawuf awal kalau kita dapat 2 rakaat di sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Sholat maghrib dapat 2 rakaat baca tahiyat kan. Kita sholat zuhur, zuhur, asar, isya dapat 2 rakaat baca tahiyat, itu tahiyat awal. Terus kalau tahiyat mana? Kalau tahiyat akhir mah patokannya setelah tahiyat salam. Kayak subuh nih, subuh makan 2 rakaat. Begitu dapat 2 rakaat kita tahiyat. Itu bukan tahiyat awal, itu tahiyat akhir. Apa sebabnya? Karena setelah tahiyat nanti salam. Kalau misalnya maghrib berarti tahiyat akhir adanya di rakaat ketiga. Kalau sholat yang 4 rakaat berarti tahiyat akhir itu adanya di rakaat yang keempat. Itu tasahud akhir. Nah, tasahud akhir itu hukumnya wajib sama dengan surat al-fatihah dan mesti diucapkan. Terus kalau tasahud awal yang dapat 2 rakaat itu hukumnya apa? Kalau tasahud awal mah hukumnya sunnah abad namanya. Sunnah abad. Walaupun tasahudnya bunyinya sama, tapi hukumnya berbeda. Jadi yang disebut dengan tadi di dalam sholat ada bacaan yang wajib, yang ketiga itu adalah membaca tasahud akhir, bukan tasahud awal. Nah, bedanya nih, kalau tasahud awal kita sholat dapat 2 rakaat, harusnya kita baca tasahud awal, baca tahiyat awal. Itu harusnya baca tahiyat awal lupa. Dapat 2 rakaat harusnya tahiyat awal, dia lupa, langsung naik aja ke rakaat ketiga. Begitu sudah dalam keadaan berdiri di rakaat ketiga, baru dia sadar, belum tahiyat awal. Nah,
Ini bagaimana? Apakah kita mesti turun lagi untuk duduk tahiyat awal? Apakah lanjut saja? Itu jawabannya jangan duduk lagi, udah teruskan saja. Ya, jangan duduk lagi, teruskan saja. Apa sebabnya? Karena memang tasahud awal itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah ini adalah sunnahnya sunnah abad, maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, kita dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi kita begitu di rakaat ketiga, udah teruskan saja. Cuma nanti begitu di rakaat yang terakhir, setelah kita membaca tasahud akhir dan tinggal salam saja, sebelum salam kita disunnahkan sujud, namanya sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa. Sujud sahwi, sahwi itu artinya lupa. Nah, kita sujudnya berapa kali? Sujud sahwi itu 2 kali. Berbeda dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, itu sujud dua-duanya sekali. Sujud syukur sekali, sujud tilawah 1 kali. Tapi kalau sujud sahwi melakukannya 2 kali. Ketika kita sujud, kita disunnahkan membaca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Apalah? Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Ada juga yang subhanalladzi la yanamu wala yansa. Ada subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yansa. Apa itu artinya? Subhanalladzi la yanamu, maha suci zat Allah yang enggak pernah tidur, wa la yashu, dan tidak pernah lupa. Jadi kita muji Allah, Allah mah enggak suka tidur, Allah mah enggak suka lupa. Beda dengan kita mah tidur melulu, lupa melulu. Betul kan? Iya, kadang-kadang kita mah lupanya kadang-kadang berkali-kali. Saya kasih contoh lupa berkali-kali begini. Tadi dia lupa baca tasahud awal. Begitu lupa tasawuf awal di hati dia bilang entar sujud sahwi lah, sebagai pengganti dia tidak tasawuf awal. Begitu dia sudah tasawuf akhir, dia salam. Ya, dia kan tadi mau sujud sahwi, dia lupa lagi aja sujud sahwinya. Tadi tasawuf awal lupa, ini mau sujud sahwinya lupa, berarti lupanya double. Bagaimana tuh kalau kayak gitu tuh? Ya, apa kesalahan diulang lagi? Tidak usah. Ya, tidak usah, udah begitu aja. Harus gak apa-apa itu meninggalkan tasawuf awal, tidak apa-apa. Harus bagaimana kalau tidak tidak sujud sahwi, tidak ada apa-apa juga, karena memang kedua-duanya hukumnya sunnah. Tasawuf awalnya sunnah, sujud sahwinya pun sunnah. Begitu ya, insyaallah. Manusia tuh gitu tuh ya. Nah, tasawuf awal dengan tasawuf akhir enggak ada bedanya bacaannya. Tasawuf awal, tasawuf akhir itu tidak ada beda dalam bacaannya. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut
nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang namanya tasawuf sampai situ, Pak. Itu tasawuf tuh sampai situ. Tasawuf awal, tasawuf akhir itu namanya tasawuf, itu barangnya. Kan yang jadi masalah orang nggak tahu barangnya. Yang disebut ruku mana, yang namanya ruku ya, disebut iktidal yang mana ya, yang namanya duduk iftiros yang mana, yang namanya duduk tawarruk yang mana, yang namanya duduk istirahat yang mana. Jadi kita semua mesti kenal itu, ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita lakukan kita nggak ngerti. Nah, tasawuf itu sampai situ. Kalau setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu mah bukan tasawuf, itu mah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mah sholawat namanya, sholawat. Para jemaah yang saya hormati, jadi berarti tadi yang mesti diucapkan di dalam sholat kita itu 5. 1. Takbiratul ihram. Yang kedua, baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasawuf akhir, bukan tasawuf awal ya. Yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasawuf akhir, ya, setelah tasawuf akhir. Dan kemudian yang terakhir mengucapkan salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Yang disebut salam itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam namanya. Ya, nengoknya sunnah, nengoknya sunnah. Nengok kanan, nengok kiri, sunnah. Kalau kita salam yang pertama, kita nengok berpaling ke kanan. Berpalingnya jangan kelewatan. Berpalingnya itu jangan sampai dada kita ikut berpaling. Karena dada itu mesti terus menghadap ke arah kiblat sampai selesai sholat. Kan kita kalau salam yang pertama masih sholat tuh. Maka kalau salam itu berpaling hanya muka, ukurannya agar pipi sebelah kanan kita kelihatan sama orang belakang. Begini misalnya, Assalamualaikum warahmatullah. Ini nengoknya gini, cuma begini aja. Ini kan pipi kita kelihatan tak? Jadi jangan kudu begini, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini dadanya berpaling, dadanya berpaling dari kiblat, itu sholat batal Pak, walaupun udah akhir itu. Ya, sholat itu menjadi batal. Jangan kayak gini, mau nyariin apa ke belakang. Ya, jadi cukup ini dan sebelah kiri cukup. Dan salam itu jangan terlalu panjang. Salam itu jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Kepanjangan, kelamaan gitu, ya. Jadi dan kemudian salam yang pertama dengan salam yang kedua itu jangan terlalu lama. Setelah salam pertama langsung salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lama setelah salam pertama, lama aduh udah akhirnya jamaah salam ngikutin kan. Karena salamnya yang pertama lama, maka akhirnya jamaah ikut salam. Padahal
salamnya jamaah nanti setelah salam yang kedua imamnya beres. Setelah salam pertama, makmum jangan salam dulu. Nah, setelah salam kedua beres, baru jamaah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres kan tuh? Baru makmum salam. Begitu. Ini masalah baru satu dan sabar. Sabar ya. Ya, nanti kalau nggak dikasih tahu kayak begini nih, ada yang acak-acakan akhirnya. Ya, sebagian tahu ntar salamnya setelah salam kedua. Ada yang belum tahu, nanti sabar aja, pokoknya imam udah salam ya salam lah begitu. Nah, itu kira-kira. Para jemaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama telah mendengarkan tausiah subuh dari Bapak Ustaz Abdul Manaf. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal